Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Breakers, salam jumpa kembali di acara Podcast Break Indonesia, Kurma Kupasan dari Salah Ramadan. Jadi kalau bicara tentang infak tadi, infak tadi itu kan adalah di mana kita memberikan atau menyalurkan. Itu apakah termasuk kategori begini? Saya bekerja nih, gaji saya sebulan sekian, setahun dihitung berapa jumlahnya dipersenkan, seperti itu Pak? Ya, karena gini, jadi persoalannya adalah ini banyak yang keliru ya, memahaminya. Dikatakan keliru gini, menyamaratakan antara zakat dengan infak. Zakat memang bagian dari infak. Zakat juga bagian dari sedekah. Disebutnya sedekah wajib kan? Disamaratakan dalam hal distribusi pembagian aturannya. Padahal aturan zakat itu jelas berbeda dengan aturan infak. Itu maksudnya yang sunnahnya. Aturan zakat berbeda dengan aturan sedekah yang sunnah. Zakat itu kan wajib. Kalau dalam zakat itu aturannya kan ada 3. Satu, kepemilikan, hak milik ya. Dan itu harta. Zakat mal tadi itu. Ya harta. Nggak ada zakat ilmu. Ada istilah zakat badan, tapi harta juga sebetulnya yang dikeluarkan kan bukan badan. Kemudian jadi kepemilikan harta. Yang kedua ada yang disebut dengan nisab. Nisab itu batas dari kepemilikan harta sekian jumlahnya yang sudah mencapai target untuk zakat. Kan hitungannya 86 gram emas. Kalau sudah mencapai itu wajib. Tapi ingat ada yang ketiga, ada yang namanya haul. Haul itu masa kepemilikan hartanya 1 tahun. Hitungannya dihitung dari bulan Hijriah. Saya kasih contoh ya Mas Heri gini. Mas Heri dapat gaji. Gaji dalam sebulan di sekian. Umpama diawali yang paling enak orang rata-rata ngitungnya dari Ramadan. Karena yang apal. Gitu. Ramadan nanti ketemu Ramadan lagi. Berarti ujungnya kan bulan Syaban, bulan Rewah. Itu kan 12 bulan. Nah, dihitung saldo dari Ramadan 1 tahun sampai terakhir ini bulan Syaban, ternyata saldo dari gaji tadi namanya penghasilan, kasab ya. Kalau dalam fikih namanya kasab. Penghasilan 1 tahun itu kalau 1 tahun namanya udah haul, perputaran 1 tahun. Yang dihitung saldonya, kewajiban keluarga, sekolah, pendidikan segala macam. Nah, itu kan udah selesai. Sampai pulsa kan gitu. Selesai. Ternyata di rekening masih ada saldo. Dan saldonya cukup beli emas 86 gram. 86 gram. Berarti itu mungkin kalau sekarang emas setara 1 juta, berarti 86 juta. 80 juta. Kurang lebih ya berarti. Kurang lebih. Perhitungnya 86 gram. 86 juta berarti ya. Nah, kalau itu udah ada, ternyata saldo 1 tahun 80, apalagi 100 juta ya. 100 juta lah yang enak hitung ya, 100 juta. Oh, ini cukup. 100 juta. Berarti hartanya kan gaji pribadi. Berarti milik pribadi. Nah, cocok tuh syaratnya. Yang kedua haul. Udah 1 tahun. Jadi kalau masih 6 bulan di bawah 11 bulan belum bisa dihitung. 1 tahun 12 bulan kan. Terus nisabnya tadi ini 100 juta
lebih dari 86 kan kalau beli emas. Ketika tiga persyaratan tadi terpenuhi, ketok palu wajib zakat. Berapa? 2,5% dari yang itu. Dari sisanya. Jadi setelah dipotong biaya pengeluaran ini itu. Iya, kan namanya juga saldo. Oke. Jadi itu 2,5% itu. 2,5% dari sekian juta. Paman tadi kan 100 juta. Iya. Berapa? Ini ada pemahaman saya yang kurang detail nih. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan misalkan gini, saya terima gaji misalkan 1 juta sebulan. Nah dari 1 juta itu di setiap bulan itu sudah disisihkan 2,5% dari situ. Nah itu yang disebut keliru memahami. Gitu. Tetapi kalau untuk asal jangan 2,5% itu disebut zakat. Karena itu bukan zakat. Gitu kan, zakat tadi persyaratannya 3. Milik pribadi, kemudian infak atau zakat, Pak? Infak wajib. Gitu sama aja kan. Zakat kan infak juga. Namanya infak wajib. Nah, kemudian target nisab batas yang 86 gram tadi, lalu 1 tahun. Nah ini kan sebulan. Berarti masih jauh hitungannya, gitu. Lalu tahu-tahu 2,5% dari mana ngitungnya? Nah ini boleh saja mengeluarkan seperti itu, tetapi jangan disebut zakat atau infak wajib atau sedekah wajib. Nah, jadi kalau sekarang bagaimana? Sekarang mah begini aja, gak usah dapat gaji keluarin, tetapi tidak dibikin aturan sendiri harus 2,5%. Karena itu bukan zakat. Gitu. Itu kan jatuhnya sodako sunnah lah. Bukan zakat. Jatuhnya infak sunnah, bukan zakat. Gitu ya udah. Atau amal jariah kalau mau disebut begitu. Gak usah di budget ditentukan 2,5% gitu. Gak usah, harusnya sih memang gak usah ditentukan setiap gaji. Setiap bulan dapat gaji. Taruhlah kalau setiap bulan dapat gaji namanya bersyukur aja. Keluarin. Berapa keluarinnya? Lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau begitu nggak ditarget. Gaji 1 juta. Keluarin 1.000. Atau 10.000 lah gitu ya. 10.000 ya kebangetan. gitu ya. Kan kita mah ada sedekah ini, sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu mengeluarkan harta sebelum harta ini dikeluarkan untuk hal duniawi. Kan kita yang pertama kali keluar kan sarapan, nasi uduk, lontong, segala macam kan itu kan dunia kita. Sebelum untuk dunianya keluar, akhiratnya dulu. Makanya saya nganjurin ke jamaah subuh bawa duit. Karena praktis. Di musola kita makan bukan di Arab. Di masjid kita mah di Arab makan gak ada kotak amal. Di kita mah ada kotak amal. Nah itu nggak usah repot-repot nyari anak yatim segala macam, masukin kotak amal gitu. Ketika dimasukin kotak amal berarti harta kita yang pertama kali keluar di pagi hari itu untuk akhirat. Dan itu malaikat kan berdoa. Ya Allah, lipat gandakanlah orang yang infak. Berarti yang namanya infak yang nggak wajib sunnah, yang namanya sedekah nggak wajib, harusnya harian bukan gajian. Gajian itu taruhlah ibaratnya tanda syukur saya dapat gajian. Gitu. Mungkin larinya ke sana ya. Larinya ke sana gitu. Jadi terlalu miris katanya kalau kita harus sedekah nunggu gaji. Kalau misalkan dikasih umur, kalau enggak lebih ke begini sih, kekhawatiran aja. Jadi kan ya mungkin kategori tadi ya, tidak perlu di target sekian rupiah, sekian persen dan lain-lain dari penghasilan kita. Tapi menghindari hisap aja itu. Motivasinya itu sih. Di pertemuan kapan ya kita membahas cemas khawatir. Jadi ada namanya takut maksiat. Jadi ketakutan tapi menimbulkan maksiat.
Gitu. Oh, ini menarik nih berarti. Nih kalau kemarin kan contohnya gini, gimana? Takut sama bos, lalu melakukan pelanggaran. Menyalahgunakan data. Takut sama seseorang, lalu melakukan dosa. Ini kan takutnya bagus, takut sama Allah. Tapi caranya ngerubah hukum, kan jatuhnya maksiat juga. Gitu. Jadi kita mindset kita menganggap ini adalah aturan Allah. Menjaga kekhawatiran, lalu kita mereka-reka harus 2,5% setiap gajian lagi, Nah, itu namanya maksiat, ngarang aturan sendiri. Kalau aturan agama jangan dikarang-karang, gitu. Ini yang nanti menyebabkan bikin aliran baru. Ini semakin menarik nih berarti. Ini ada satu lagi di menarik nih. Ini kan kita lagi ngebahas masalah sedekah, masalah amal, infak dan lain-lain gitu ya. Masa suka lihat di beradanya di sosial media. Sekarang itu kan eranya sosial media nih, Ted. Banyak yang kita bersyukur adalah banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan sedekah dan lain-lain ya. Nah, kan itu mereka abadikan gitu melalui momen video dan lain-lain, dibuat satu narasi yang bagus gitu ya. Nah, sehingga saya sih berharap itu menjadi sebuah motivasi untuk diri sendiri dan orang lain gitu loh. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Tat itu menimbulkan ria dan sebagainya? Betul. Dan itu dibahas di kitab adab. Karangan muridnya Habib Smith Madinah. Namanya saya lupa ya, pengarang kitabnya, pengarang bukunya. Di situ di bab sodakoh ada adab sedekah. Ini menarik. Akhlak ya. Jadi kalau sedekah kan pakai adabnya. Itu yang saya sebut, jangan bikin aturan sendiri. Nabi udah nyontohin. Nah, caranya sedekah, adabnya gimana, akhlaknya. Di antaranya adalah sembunyi-sembunyi. Ini jadi permasalahan. Ketika di kita viral, aturan agama pengennya sembunyi-sembunyi, kenyataannya adalah di-share. Kan gitu ya. Nah, adabnya sembunyi-sembunyi. Tetapi kan yang namanya sedekah itu ada 3 pihak. Kalau sekarang, satu pemberi, 2 penerima, 3 penyalur. Amil. Ini juga ada istilah amil lagi. Pokoknya penyalur aja. Nah, cara ada komunitas tertentu atau partai atau segala macam di masjid, kan itu namanya penyalur ya. Ketika yang ngasih sedekahnya, contoh yang sederhana, saya sering ngelihat dibacain di depan Jumatan. Dan rupiahnya juga. Rupiahnya nominalnya disebut. Saya selalu ngajudan gini. Kalau itu permintaan dari pemberi, ini saya nyumbang 10 juta untuk masjid. Tolong nih catat namanya ya, jangan lupa gelarnya juga gitu ya. Gitu. Dan sebut nominalnya. Itu namanya udah nggak ikhlas. Untuk gelarnya nggak ada gitu ya. Jadi minta disebutin nama bahwa saya nyumbang loh gitu. Itu namanya sudah menabrak adab. Jadi nggak pakai akhlak. Berarti itu adalah bagian dari adab sebenarnya. Ya kan? Ya, adab. Jadi intinya jangan minta disebutin. Tetapi kan ada penyalur. Nah, kalau yang melakukan ini penyalur tanpa permintaan dari pemberi, pengurus masjid, kan penyalur. Dia punya inisiatif, dicantumkan nama sebagai tanda terima kasih, yang sekaligus memancing. Nah, namanya syiar, gitu. Maka itu bagus, diperkenankan, nggak boleh, nggak dosa. Berarti yang melakukan itu adalah penyalur tanpa permintaan. Tanpa permintaan si pemberi tadi. Malahan kalaupun mau disebutin izin, Pak,
kami mau mencantumkan nama Pak sebagai pemberi infak, gitu. Tujuannya ini sebagai data ke tanggung jawab ke panitia yang paling atas, umpama ketua masjid. Kan dia harus jelas siapa yang ngasih nih. Gitu. Berapa ngasihnya kan gitu. Nah, makanya disebutin, jamaah juga jadi tahu. Jadi namanya sebagai apa namanya tanggung jawab secara teknik penulisan ya. Laporan namanya, laporan. Ya, jadi yang kedua mancing yang lain. Betul. Jadi si pemberi nggak minta izin kan. Kalau misalkan izin, kadang-kadang yang ngerti mah yang ngerti ya. Untuk mengizinkan, oke lah di sini nama ditulis, di datanya namanya jelas. Tapi ketika diumumkan paling namanya hamba Allah. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu malah lebih afdol tuh ya. Lebih afdol gitu. Ya kan? Dan ini Om Budi, ini adalah bagian strategi dari marketing Om Budi. Ya, bagaimana caranya bisa menjual? Ya, betul gitu. Dan Bretters, apa yang tersampaikan dari perbincangan kita hari ini, tentunya kita berharap semoga mendapatkan kemanfaatan ya. Amin. Dan tentu pula tidak lupa kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bretters yang tengah menjalankan ibadah puasa. Saya Sam Sumantri, saya Usman Ibnu Amir, dan saya Budi. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.